Aku harap single ini bisa mengawali karirnya Gil Ramdan. The New Star, Information and Entertainment. Kenalkan, aku Ferry Bagindas, gitaris Bagindas Band, dan di sebelah kiri saya ini ada Gil Ramdan, artis pendatang baru di dunia musik Indonesia yang baru merilis single pada hari Jumat kemarin tanggal 26 bulan 6 2026. Jadi Gil Ramdan ini seorang perantauan dari mana? Dari Muara II. Muara II. Muara II. Gimana tuh daerah? Oku Selatan. Oku Selatan, jauh ya. Yang merantau ke Jakarta, yang mau ibaratnya mencoba peruntungan lah di musik. Karena emang dia punya bakat nyanyi. Waktu itu datang ke kantor aku di sini di Sun Music Production, sharing-sharing gimana nih Mas Ferry, kalau misalkan aku mau rekaman tuh kayak gimana, minta arahannya. Ya udah akhirnya aku coba arahin dan alhamdulillahnya dia juga pakai lagu aku, salah satu karya dari aku yang berjudul Dalam Sepi, dan akhirnya kita rilis di bulan Juni ini gitu. Terus aku juga memperkenalkan di sini Sun Music Production. Ini adalah bendera label musik yang aku bikin bersama tim buat merumahin dan menampung artis-artis baru, pendatang baru, musisi-musisi muda yang mau bergabung bersama Ferry Bagindas Musik, yang tadi awalnya itu namanya Ferry Bagindas Musik ya. Itu channel YouTube yang aku bangun buat menyalurkan karya-karya aku pribadi. Tapi nggak mungkin kan karya aku pribadi itu semuanya aku yang nyanyiin atau aku yang mainin. Akhirnya aku buat menggandeng lah penyanyi-penyanyi pendatang baru, terus ada band-band yang baru juga gitu buat berkolaborasi dan masuk gabung di label aku di Sun Music Production ini. Gil Ramdan. Gil Ramdan. Nama aslinya bilang apa? Nama aslinya Gilang Ramadan. aslinya sudah Gil Ramdan. Entertainnya Gil Ramdan. Gil Ramdan. berapa lama mas? Kenapa? Prosesnya berapa lama? 67 hari. Proses terjadinya rekaman itu sampai jadi mixing mastering itu 67 hari ya. Dari awal pertemuan. Dari pertama pertemuan. Karena lagunya itu sebenarnya udah ada duluan. Jadi aku emang punya bank lagu yang khusus ciptaan aku semua. Aku beberapa aku pertama ngelihat karakternya dulu. Ke Gilang dulu. Aku ngelihat karakter vokalnya dulu. Aku lihat dia arahnya kemana. Ternyata dia sukanya referensinya apa, musiknya kayak gimana yang dia suka. Akhirnya aku pilihin beberapa lagu aku. Gil, kamu suka ini nggak? Suka ada 5 atau 7 kemarin? Ada 7 lah. 7 lagu yang aku kasih dengar. Kamu akhirnya dia memilih Dalam Sepi ini. Dalam Sepi itu tertariknya langsung di situ. Satu lagi. Oke, mas, kalau Mas Gil tertarik dalam itu alasannya apa? Alasannya relate. Mungkin liriknya relate ke pengalaman hidup pribadi gitu. Saya sendiri mengetahui Sun sendiri kan itu mulai dari swasta atau apa sama Mas Ferry sendiri? Kalau kenal Mas Ferry sebenarnya pertemuannya nggak terduga ya Bang ya. Sebenarnya awalnya dari orang tua aku ibu saya Kenalin dari istrinya Bang Ferry, terus bertemulah di kantor langsung komunikasi ya. Terus boleh tahu pernah ikut juara atau memang hobi doang nyanyi? Kalau ikut basicnya belum pernah, tapi pernah ini ya manggung-manggung di kafe lah. Kalau di Lampung perjalanannya sebelumnya di Lampung. Menurut aku saat orang yang mau terjun ke dunia musik tuh yang pertama dia harus gila dulu ya. Kalau dia nggak mencintain musik bener-bener full, kayaknya mendingan nggak usah deh. Dan Gil Ramdan ini aku melihat dia mempunyai keinginan yang besar. Terus yang penting kan semuanya kalau kita mau ngerjain sesuatu tuh diawali dengan niat dulu kan. Jadi aku pikir dia punya niat yang besar dan walau badai menghadang dia terus terjang terus. Banyak waktu kita mengeluarkan ini banyak rintangan lah ya, kayak lu bisa nggak, lu nggak ada yang meragukan itu gitu. Baik ke Gilang ataupun ke aku sendiri gitu. Kiri kanan tuh banyak orang
masa sih gitu, bilang bisa atau apa ini gitu, meragukan itu gitu, karena kan untuk terjun ke industri rekaman tuh emang tidak semudah itu gitu, bukan kita menyanyikan lagu orang yang kayak di kafe, lagu orang udah jadi kita nyanyikan atau penyanyi cover, itu bukan itu gitu. Arahnya kita membuat sebuah karya yang emang benar-benar belum ada, genre yang belum ada, musik yang epic yang benar-benar kita ciptakan sendiri dari hasil imajinasi kita berdua lah. Akhirnya terciptalah lagu Dalam Sepi dengan balutan aransemen yang seindah ini. Ini karena hasil kegilaan kita. Dan jujur ini sebenarnya kalau dibilang kayak apa namanya harus di jalur musik industri yang sekarang jualan gitu, ini jauh sih dari itu. Lagu Dalam Sepi ini kita lebih ke idealisme kita, benar-benar apa yang ada di pikiran kita keluarin, nggak ada batasan-batasan. Di Sans Production aku nggak seperti label-label pada umumnya yang memikirkan harus jualan atau ibaratnya yang lagi tren apa sih sekarang gitu. Arus musiknya sekarang tuh apa? Aku lebih suka mereka berekspresi seini mereka mengekspresikan karya-karya mereka lewat musik gitu. Jadi nggak ada batasan sedikit pun. Makanya itu aku ciptakan kira-kira udah ada 10 tahun atau 15 tahun yang lah. Yes, betul. Itu mungkin kan kalau aku bilangnya lagu itu jodoh-jodohan juga sih. Ibaratnya dia akan mencari pemiliknya nanti siapa yang menyanyikan. Jadi sebelum ini kan aku juga udah merilis kayak Anissa Kanaya tadi, terus ada album religi juga, ada Trinia Sekarwati. Nanti bisa dilihat di Sans Music Production channelnya di YouTube. Dan itu lagu-lagu lama aku semua yang mereka bawakan. Ya, 5 lagu. Ya, 5 lagu. Awalnya 5 lagu. Cuman dipilih yang pertama. Mungkin untuk melihat Next karena jenjang awal karir ya. Yeah. Ya. Yang milih lagu itu karena ya itu tadi balik lagi karena ada hal yang membuat tertariknya gitu. Yeah. Tahu Dari penasaran lagu yang dipilih itu. Yes. Penasaran nanti harus dengerin. Kita baru rilis kemarin hari Jumat, jadi untuk sosialisasikan kita belum, paling kita waktu itu pernah manggung aja ya, bawain di daerah salah satu kafe di Bekasi. Kita workshop lah di sana, kita sosialisasikan lah lagu pertama kali kita bawain ya, Dalam Sepi. No. Ini bener-bener di luar project dari Bagindas. Jadi ini namanya Ferry Bagindas Music Channel. Terus aku ganti menjadi Sans Production. Karena ini bendera aku sendiri di luar Bagindas. Kalau Bagindas di luar Bagindas. Kalau Bagindas kan mereka udah punya tempat sendiri, kantor sendiri, label sendiri juga. Jadi karena aku mengisi kekosongan selain aktivitas di Bagindas, aku bikinlah Sans Music Production ini buat menaungi artis-artis muda, penyanyi-penyanyi pendatang baru, band-band baru, semuanya. Aku saling kolaborasi juga ada. Sama artis dangdut kemarin aku kolaborasi sama Fanny Vanilla. Kita bawain lagu religi judulnya Takut Dosa. Banyak sih karya-karyanya, nanti bisa dilihat di Sans Production. Yang bergabung baru 2 sih. Cuman kalau yang collab itu ada banyak sih, ada banyak yang collab sih. Yang Gilang adalah artis kedua dari Sans Music Production. Sebenarnya awalnya emang channel aja sih ya, channel YouTube aja awalnya. Akhirnya aku bertemu salah satu ownernya Sans Production ini, ibaratnya kakak angkat aku juga lah gitu. Ya, beliau mau support, gimana kalau kita bikin aja label musik. Akhirnya terciptalah ini. Kita bukanya baru awal tahun 2026. Januari kita akhirnya channel tadi kita ganti nama menjadi Sans Production. Kalau channelnya itu udah dari 2 tahunan yang lalu lah, 2023 ada kayaknya masalah. Tapi lagu yang Dalam Sepi ini udah ada di semua platform? Ada, sekarang udah ada. Hari Jumat kemarin baru rilis, baru di launching. Kalau mengganggu sih pasti aku tetap memprioritaskan band ya, dan tetap saat jadwal Bagindas ada aku harus hadir di sana. Dan ini sih ibaratnya yang kedua lah, rumah kedua lah setelah Bagindas. Itu kan memang rumah pertama aku di sana, yang membesarkan nama aku juga di sana. Jadi tetap laku di sana, tetap prioritas utama di Bagindas. Cuman kalau ibaratnya berkarya di Bagindas kan mereka udah punya genre sendiri ya. Karena mereka kan orang udah taunya di Melayu gitu, pop Melayu.
Sedangkan aku tuh bermusik tuh aku ibaratnya nggak ada batasan. Jadi aku mau explore terus, aku pengen mendalamin terus musik, aku pengen tahu lebih luas lagi gimana sih luasnya dunia musik itu. Jadi aku harus nggak mau berada di zona nyaman terus ya. Ibaratnya kalau Bagindas kan udah ada tempatnya, udah ada masanya, pasarnya udah ada, ngejualnya udah ada, itu udah jelas. Aku mau coba lagi ekspor lebih jauh lagi. Makanya aku bikin karya yang benar-benar idealismenya keluar dan ekspresinya keluar semua. Jadi benar-benar di luar dari yang lu harus main pop Melayu aja gitu, terkotak-kotakan lo harus main ini aja, enggak. Di Sans kalau dibilang gitu karena emang udah konsepnya begitu gitu. Terus habis aku pengen lebih explore lagi, lebih menonjol lagi dan di luar dari yang biasa-biasa lah aku maunya. Saat kita melakukan sesuatu diawali semua dengan niat. Jadi aku melihat Gilang itu mempunyai niat yang besar. Saat dia diperes pun waktu itu sempat dia harus digembleng dulu. Saat rekaman itu kan tidak mudah, maksudnya untuk menaklukkan sebuah lagu itu tidak mudah. Apalagi lagu yang dipilih Gilang ini termasuk lagu yang susah menurut aku ya. Menurut aku pribadi pun lagu Dalam Sepi ini dia tingkat kesulitannya tuh tinggi gitu. Nah untuk menaklukkan itu Gilang bersusah payah, dia harus ngulang-ulang rekaman lagi. Waktu itu kita udah 5 shift studio, akhirnya harus ditambah lagi jadi 10 shift studio. Bayangin aja berapa jam tuh di studio. Dan dia terus semangat terus dan mau gitu, dia ngomel-omelin, ada dimentorin juga sama vokalis aku Andra Bagindas. Sempat sehari ya. Waktu itu dimentorin, lebih dikokohin lagi niatnya. Lu beneran nggak mau di musik? Kalau lu mau di musik, jangan. ini orang yang terjun ke musik adalah orang-orang yang benar-benar gila gitu. Kalau lu masih setengah-setengah, lu mending mundur aja. Mentalnya harus kuat, niat tujuannya harus pasti gitu. Jadi saat lu terjun ke musik, lu harus benar-benar gila. Kalau kendalanya sendiri, alhamdulillah kita berjalan lancar ya. Paling dari sesi vokal aja sama aransemen banyak perubahan lah Bang ya. Pribadi dari waktu ke waktu, dari 67 hari itu banyak perubahan lagu ini. Dari aransemennya, terus lirik yang awalnya tertarik lebih dalam lagi. Karena aku tetap juga ngelihat dari era Gen Z sekarang ya. Karena penikmat musik sekarang tuh aku pikir Gen Z dan lagu itu kan emang udah aku bikin dari 15 tahunan yang lalu lah ya. Jadi aku harus menyesuaikan juga lah, pendengar musik sekarang kan udah bukan eranya aku yang dulu 15 tahun ke belakang gitu. Jadi agar biar lebih menarik mereka, aku akhirnya ngerubah beberapa lirik. Dia kan pasti tidak percaya diri itu pasti di awal-awal. Musik tidak terkotak-kotak lagi dengan satu genre musik dan satu era, karena kan emang sekarang udah ibaratnya pasarnya bebas lah ya. Jadi pasar musik Indonesia tuh udah bebas. Yang mau genre koplo ya monggo, yang mau dangdut oke. Jadi kita benar-benar semuanya di sini ditumpahkan lah ekspresinya. Jadi aku harap single ini bisa mengawali karirnya Gil Ramdan di dunia musik ini dengan genre yang baru, musik yang baru, sentuhan pop rock yang alternatif yang mungkin aku bisa bilang belum ada lah di band-band sebelumnya, penyanyi-penyanyi solo sebelumnya. Dan yang pasti singlenya berbeda lah dari yang lain. Mudah-mudahan lah semuanya suka apa yang kita bikin ini. Karena kan ibaratnya aku menekankan ke Gilang, lu hibur dulu diri lu sendiri, kita harus menghibur diri kita sendiri, baru nanti apa yang kita rasakan itu akan nyampe ke orang. Jadi jangan memaksakan lu harus menghibur orang dulu, tapi sebenarnya diri lu terkekang oleh itu. Jadi lu harus senang dulu sama lagu lu cintain. Just right. Lu harus senang dulu sama lagu itu, nanti itu akan sampai ke orang. Nah, lalu lu sampaikan itu ke semua orang. Masalah mau yang banyak yang suka atau orang atau nggak suka itu urusan belakang. Yang penting lagu ini buat kita dulu untuk semua.